itu teman-teman harus memikirkan satu orang yang berkesan, yang punya kenangan yang nggak bisa dilupain, kemudian atau bisa jadi orang tersebut adalah orang yang populer atau terkenal ya, baik di masa lalu maupun masa sekarang ya. Itu saja. Kemudian jangan disampaikan orangnya siapa. Nanti teman-teman akan saya cek randomly untuk menyampaikan clue-nya. Misalkan this man is very popular in technology um, program misalkan gitu ya. Orang ini this man, kalau this man itu berarti pasti laki-laki. This man misalkan very popular in music misalkan gitu. Orang ini terkenal di dunia musik. Nah, nanti kalau ada yang sudah bisa menebak, langsung raise your hand ya. Got it? Any question? Ada pertanyaan tidak? Bisa ya? Jadi masing-masing harus sudah punya ya. Yang sudah punya nama orang di kepalanya atau nama orang yang mau dijelasin, silahkan acungkan tangannya. Yang sudah punya, yang sudah kepikir. Tuh, acungkan tangannya. Ya, Ra sudah. Yang baru-baru ngacu, Mbak, saya cek ya. Baru Ara nih yang ini, yang mengacungkan tangannya. Yang lain belum punya. And you will choose one of the student to guess, or if there is no one, berarti nanti yang ngacung yang akan menebak ya. Silakan, Ara. He is a man who calls speak directly to God, to Allah. He is a man who calls speak directly to Allah. sangat dekat dengan Allah gitu. Orang ini sangat dekat dengan Allah gitu. Call speak. What is call speak? Langsung bicara. Oh, could speak ya. This man could speak directly with Allah ya. Jadi orang ini bisa langsung bicara dengan Allah. Who can guess that person? Siapa yang bisa menebak? Delia. Silakan Delia. Mention your answer. Dijawab, Miss. Ya, langsung dijawab aja. Nabi Muhammad. Bukan. Sallallahu alaihi wasallam. Ara? No. That's not correct. Jibril, malaikat Jibril. Oh. No. Ai. Ya silakan Ai. Nabi Musa. Nabi Musa. Yes, Ara betul? Okay, that's correct ya. So the man who can speak or speak directly ya, jadi langsung berbicara dengan Allah itu adalah konteks berbicara ini tentu saja harus sangat difahami ya. Jangan kemana-mana gitu. Maksudnya bisa berbicara itu Nabi Musa ya, and that is correct. Okay, Ara will choose one of the student to explain other person. Silahkan, Ara mau pilih siapa? Alicia. Nggak di kelas ya, nggak di Zoom, pasti milihnya Alicia ya. Ya, Alicia, please mention your clue to others. Mana Alicia? Iya, Miss. So, kasih petunjuk ke teman-teman yang lain supaya bisa ditebak. Gimana ya? Dengan aku dulu, Miss. You're not ready? Yes, I'm not ready. Belum ada orang di kepalanya ya? Ya sudah. Mei, silahkan tebak. Mei lagi. Apa? Ara pilih yang lain lagi karena Alicia belum siap. Gazi. Zi, silahkan. Astagfirullahaladzim. Kenapa istighfar? Orang cuma ditunjuk aja. Ji. Istighfar aja.
Yeah, please inform to your friend who is that person. Eh, apa ya? Eh, he's a man. Terus he is a singer from Indonesia. The Eh, specific one. Kan singer itu banyak ya. The specific ya, one. apalagi ya? Eh, his music tuh slowly, Miss. Jadi kayak pop Indonesian, tapi slowly gitu. Okay, he is a pop Indonesian singer ya. Hmm. Ya, silahkan. Ada yang bisa menebak? Yang lain boleh bertanya ya, supaya mengerucut kepada tebakannya boleh. Misalkan ini, oh, dia tinggal di sini ya, atau oh apa namanya, dia udah menikah belum atau apa? Silahkan tanya ke Gaji sebanyak-banyaknya supaya bisa terjawab. Sok, Ini siapa dulu ini? Yani dulu. Boleh. enggak. Bukan. Bukan, No. bukan. Yani nggak boleh nanya lagi karena sudah bertanya. Jadi siapa lagi yang bertanya? Noval ya? Siapa tadi teh? Iya, Oh, Nova. mau menebak? Oh, Bukan. Tulus. Noval said that is Tulus. Is that correct, Gazi? Bukan Tulus, Pal. No, there is no Tulus. Bukan Tulus ya. Apakah orang itu yang Gazi? Alicia. Apakah orang itu yang sedang trending sekarang? Aduh, yang I don't know. Yang trending sekarang tuh banyak banget ya. Iya, Virgon. bukan. Kenapa Virgon? Iya. Bukan Virgon. Ini kayaknya ada update gosip ini ya. Ai. Ai apa Ai? Glenn. Hmm. No, salah. Oh, I think you cannot Oh. guess. So give the specific clue, Gazi. Apa ya? He is handsome. Buat cewek-cewek itu tuh dia tuh ganteng lah. Boleh di kolom komentar yang mau menebak, silahkan. Anaknya pelawak bukan? Anaknya pelawak. Bukan. Anaknya pelawak itu memiliki nama ya. So every man has a name. So you have to mention the name, not. Dia he is Oke, use Gazi, ini inisial nama depannya. inisialnya A. A, ya. Gaji. Tuh di kolom chat tuh, Afgan Ada katanya. Is that correct? Iya, yes, Miss. Yes. Orang kuda juga. The man name is Afgan ya, karena Afgan terkenal sebagai pop singer pop Indonesian singer ya. Oke, Gazi memilih satu orang aja lagi. Oh, pipinya bolong, bukan bolong atuh, grupnya Anissa. He has a dimple namanya tuh ya. Gun has dimple. Dimple itu apa namanya? Apa sih namanya kalau dimple tuh? Lesung pipit. Lesung pipit, bukan pipinya bolong. Kalau pipinya bolong mah berarti dia Serem ya, bolong Miss. gitu. Aduh, kasihan banget ya. So, Gazi pilih siapa untuk satu orang lagi aja. Iya, Kempot betul. Ferry aja, Miss, boleh. Oke, go ahead, Ferry. Everyone can ask ya. Silakan, Ferry. Orangnya dia ada di sini. In English, please, Ferry. In English, please. Okay. She or he is. She is like to read webtoon and cosplay wearing red jacket. Oh, she is a female
reading webtoon or uh, in webtoon, and the cosplay is red jacket ya, gitu Yes, Ferry? Miss. Yes. Ya, oke. Can you guess who is she? Naufal. I know. I. No. Naufal already raised the hand. Malika. Ferry, is that correct? Yes, Miss. Who is Malika, everyone? Bisa gitu emang. Yeah, it's okay ya. So I think the person depends on your ini ya, on your area ini ya. Jadi teman-teman pasti memikirkan orang yang terkenalnya itu berdasarkan area masing-masing kesukaannya, hobinya masing-masing. And then I know that Ferry is really like webtoon ya, maybe ya. Itu Ferry ya. And Gazi always hear Afghan song. Maybe that's gitu ya, Gazi ya. Ya, Miss. Baik, nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman, in this activity, you will get how to present someone ya. Jadi teman-teman dengan aktivitas yang barusan ice breaking itu, teman-teman bisa juga sambil belajar bagaimana menjelaskan orang-orang di sekitar kita ya, baik yang terkenal maupun yang tidak. Tentu saja kalau yang popular person atau famous person, it's very easy to guess. Kalau orang-orang terkenal kan punya ininya sendiri ya, gampang ditebak dan sebagainya. But it's used when you have to describe your family, when you have to describe your friend, atau teman-teman harus apa namanya menjelaskan tentang satu orang dengan kelebihannya, kekurangannya, ciri khasnya, itu nanti teman-teman bisa banyak belajar ya from that activity. Okay, now we have to move to our next activity, and I have to remind you that our study in this semester is about the studying about HES ya, tentang ekonomi syariah. So I hope that if you want to find an article related to our major, jadi kalau teman-teman nanti mencari artikel, mudah-mudahan bisa related with your major ya, dengan jurusannya di HES, sehingga studi naskahnya nanti lebih tajam lagi begitu ya. And actually for our main subject will be present by Rahmawati and friends and team nanti setelah ini. But I would like to inform that our goals, the first one is clearly reading. So you have to clearly reading the article in the WhatsApp group, and I will check it ya. Nanti akan dicek yang harus baca beberapa paragraf bersambung ya. Misalkan Malika paragraf 1, Ai paragraf 2, Tiara paragraf 3, and next continue ya. Kemudian you have to take the substantion. Jadi what is the content of this article? Kontennya apa sih artikel ini tuh? Nah, gitu ya. And then you have to clearly explanation. So your group Rahma and friends, you have to give us clearly explanation. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, tenang saja. Tapi seperti di kelas, tapi sampaikan di grup ini, di Zoom meeting ini dengan clearly ya. Clearly explanation means that you have to careful with your pronouns ya. Kemudian the last is make analysis of this content. Jadi nanti teman-teman harus punya analisis tersendiri, analisis khusus tentang konten atau bahasan di artikel ya. Gitu, oke? Ada 4 poin ya. Clearly reading, take the substantion, clearly explanation for the presenter, and make analysis of the content. Jadi silahkan teman-teman sudah bersiap ya, kita akan menyimak bersama. And each of you must prepare one question, one person. Jadi masing-masing harus punya satu pertanyaan ya kepada teman-teman yang nanti presentasi gitu. Oke, go ahead, silahkan Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, guys. Good afternoon. I, as the moderator,
the moderator will guide the presentation at this meeting. Our group will present an article entitled "The Benefit of Technology Implementation in Education." To Teh Rahmawati and Teh Suja, this time is yours. Okay, thank you to Malika as moderators. Paramurti. Ya. Ini PPT-nya belum ada. Belum ada. Belum. It's okay ya. While you ready, you can also directly explain. Tidak apa-apa ya kalau belum lengkap juga. Silakan oleh yang teman-teman yang sudah hadir disampaikan ya. Nanti kita bisa diskusi bersama. Okay, the benefits of technology implementation in education. Okay, first, basically, technology is created to ease human work. Nowadays, technology has become the primary needs of humans. Even technology has been used in all aspects of human life, such as in the fields of medicine, communication, military, transportation, and education. From those various fields, the implementation of technology in education is still very limited. In reality, the implementation of technology is more widely used in the field of entertainment. This utilization will actually cause a lot of problems such as abuse and harm to the health. Nevertheless, if implemented in education, technology can assist and accelerate educational purpose. Here are some advantages. Of the application of technology in education. Next slide, please. Okay, first, technology can help teachers and teach. Well, okay guys. Jadi pada dasarnya teknologi ini diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Saat ini teknologi sudah menjadi kebutuhan primer manusia. Bahkan teknologi ini sudah digunakan di semua sisi kehidupan manusia. Seperti di dalam bidang pengobatan, komunikasi, militer, transportasi, dan pendidikan. Dari berbagai bidang tersebut, pemanfaatan teknologi di dalam dunia pendidikan masih sangat terbatas. Yang terjadi di lapangan adalah teknologi lebih banyak dimanfaatkan di dalam bidang hiburan. Kemudian pemanfaatan ini malah akan menimbulkan banyak masalah-masalah seperti penyalahgunaan teknologi dan membahayakan bagi kesehatan. Padahal jika diimplementasikan dalam dunia pendidikan, teknologi bisa membantu dan mempercepat tujuan pendidikan. Nah, jadi berikut ini adalah manfaat-manfaat penerapan teknologi dalam dunia pendidikan. Yang pertama ada teknologi bisa membantu guru mengajar. Okay, continue. The first, technology can help teachers teach. It can be a tool for teachers to convey their teaching materials to students. Nah, yang pertama, teknologi bisa membantu guru mengajar.
Teknologi ini bisa menjadi alat bantu bagi guru untuk menyampaikan bahan ajar mereka kepada para siswa. Dengan menggunakan With the use of technology in the learning process, teacher can deliver course material with very easy and effective. Nah, dengan menggunakan teknologi dalam proses belajar, tentunya guru bisa menyampaikan materi dengan sangat mudah dan efektif. Teachers who teach using the technology will usually be easier to achieve their learning goals. Nah, jadi guru yang mengajarkan dengan menggunakan teknologi biasanya akan lebih mudah mencapai tujuan pembelajarannya. Technology will spark teachers' creativity. Yang kedua, ada teknologi memicu kreativitas guru. Number 2, technology help. Number 2, technology will spark teacher creativity. Yang kedua, ada teknologi memicu kreativitas guru. It can create creativity sense of teachers. They can be more creative in creating teaching methods. Teknologi ini bisa menciptakan daya kreativitas guru. Mereka bisa lebih kreatif dalam menciptakan metode dalam mengajar. With it, they will be encouraged to be creative because the technology is just a tool that requires a person to operate it. Without teachers, it cannot affect in education optimally. Dengan adanya teknologi, mereka akan terpacu untuk berkreasi karena teknologi hanyalah sebuah alat yang memerlukan seseorang untuk mengoperasikannya. Tanpa guru, teknologi tidak bisa berdampak secara maksimal dalam dunia pendidikan. Number 3, technology helps students learn. Implementation. Yang ketiga, ada teknologi membantu siswa belajar. Implementation of technology in teaching and learning will make students more interested in following lessons. Mengimplementasikan teknologi dalam proses belajar mengajar akan membuat siswa lebih tertarik mengikuti pelajaran. If students are interested in what the teacher taught, it is not necessary to ask students to be serious in learning. Jika siswa sudah tertarik dengan apa yang guru akan ajarkan, maka tidak perlu lagi bagi mereka untuk meminta siswanya serius dalam belajar. Siswa akan lebih aktif dan tidak akan merasakan kebosanan aktivitas belajar. Because students will be active automatically and will not feel the boredom due to learning. Siswa akan lebih aktif dan tidak akan merasakan kebosanan akibat belajar. Okay, next, a technology can create exciting learning activities. Nah, selanjutnya adalah teknologi menciptakan kegiatan belajar yang mengasihkan. With the technology, teachers can create exciting learning atmosphere. Dengan adanya teknologi, guru bisa menciptakan atmosfer belajar yang menarik. It is very good to trigger the students' understanding in learning so that they will understand quickly what is conveyed by the teacher. Nah,
Hal ini sangat bagus untuk memicu daya paham para murid agar mereka cepat memahami apa yang disampaikan oleh guru. In addition, the student also will not feel bored because they would love to learn with learning methods that is interesting. Nah, selain itu, para murid juga tidak akan cepat merasa bosan karena mereka akan senang untuk belajar dengan menggunakan metode pembelajaran yang menarik. Okay, next student, easy to find source of learning. Nah, selanjutnya ada teknologi. Teknologi memudahkan siswa mencari sumber belajar. Technology information, especially internet, provides a wide range of learning resources that can be accessed by students anytime and anywhere. Teknologi informasi, khususnya internet, menyediakan berbagai macam sumber belajar yang bisa diakses oleh siswa kapanpun dan dimanapun. They can get all the reference that they need for free. Jadi mereka bisa mendapatkan semua referensi yang mereka butuhkan secara gratis. The more they learn from different sources, the smarter student will be. Jadi semakin banyak mereka belajar dari sumber yang berbeda-beda, semakin pintar siswa tersebut. Next point, technology can raise school standard. Nah, poin selanjutnya ada teknologi bisa menaikkan standar sekolah. Schools which are using technology in the teaching process will improve their quality. Nah, sekolah yang menggunakan teknologi dalam belajar, dalam proses mengajar akan meningkatkan mutu sekolah tersebut. The school will be favorite school and become a destination for students to study at the school. Jadi tentunya sekolah yang bermutu akan menjadi sekolah terfavorit dan menjadi tujuan bagi siswa untuk belajar di sekolah itu. Okay, the last point, technology makes students have wide insight. Nah, poin yang terakhir ada teknologi menjadikan siswa memiliki wawasan luas. Students who use the technology properly will have extensive knowledge. Jadi siswa yang memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar akan memiliki wawasan yang luas. They can get the latest information of the development of the world quickly. Mereka bisa mendapatkan informasi atau perkembangan dunia terbaru dengan cepat. Even they can be active in the international forums of communication that can train them to be proactive students. Nah, jadi bahkan mereka bisa aktif dalam forum-forum komunikasi internasional yang bisa melatih diri mereka menjadi siswa yang proaktif. Maybe itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, I'll back to moderators. Thanks to Teramawati and Tasenja for the presentation. For those who want to ask, dipersilahkan.
Okay, thank you for the presentation ya, for the presenter and the teams. Ya, udah ada pertanyaan nih, bagus. Beside the benefits, apa namanya? Sebentar. Beside the benefits, what are the disadvantage or negative impacts of technology? Nah, silakan. Mau ditampung dulu pertanyaannya? Ditampung dulu saja mungkin ya. Baru satu nih dari Ferry ya. Silakan, yang lain. You can raise your hand. Silakan acungkan tangannya kalau yang langsung. Kalau teman-teman mau typing, boleh. Ai. Grup Ai sama Yeni nih. Silakan. And trying in English ya, when you want to ask someone, trying in English. Ai dan Yeni, silakan. Bentar. What is the solution if technology and education is misused? Ayo, apa tadi diterjemahkan coba? Apa solusinya jika teknologi dalam pendidikan itu disalahgunakan? Oh, Boleh dua aja, Miss. boleh, silahkan. Tapi pakai bahasa Indonesia. No problem. Yang kedua, kan dengan adanya teknologi, jadi rendahnya literasi gitu dalam membaca buku. Menurut kelompok berapa sih ini? Kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Kelompok 3, apa yang harus dilakukan gitu? Silahkan, sudah dicatat semuanya pertanyaannya. Sudah 3 pertanyaan nih, kita ini dulu ya. Jawab dulu ya. Sama kelompoknya Rahmawati ya. Silahkan. Dari Ferry dan dari Ai dan Yeni ya. Berarti sudah ada 3 pertanyaan. You may answer the question first before we discuss another question ya. Okay, I will answer for very question. What are this disadvantage or negative impact of technology for education, right? Okay, negative impact of technology on education. First, technology kills social skill. One of the most negative impact of technology on our students is that it is slowly and gradually killing their social skills and prepares to stay isolated. They easily get addicted to technology, which in return causes them to use it more and more. So, such type of excessive use kills their social skill, and hence they do not interact or communicate well in their real life, which is truly an alarming situation. Understood? Keterampilan sosial. Itu Ai sama Yani nggak mau nurunin raise hand-nya ya kalau belum dijawab ya. Ya nggak apa-apa. Tadi Ferry apa namanya sudah cukup puas nggak dengan jawaban dari kelompok Rahma? Sudah, Miss. Apa coba Ferry coba jelasin lagi in your own language. Pakai In all your own language. It would be mix ya between English and bahasa or just mention aja. Silakan. Jadi tadi yang dipahami itu kill sosial, membunuh, jadi mengurangi pribadi kita sebagai makhluk sosial. Terus ya paling tadi mengarahnya lebih ke sosial aja, Miss.
Jadi apa ya? Jadi sosialnya itu terhalang karena ada teknologi ini. Interaksi sosial, social interaction between humans will be apa namanya, got the trouble. Jadi akan ada masalah ya, interaksi sosialnya gitu. Mungkin maksudnya ya, impacts-nya ya, negatif impacts-nya gitu. Jadi kalau lagi makan, ada pegang gadget semua gitu, Ferry. Yes. Jadi nggak ada yang ngobrol gitu. Yes. Yes, oke. Jadi sudah cukup puas ya. Berarti kelompoknya Rahma, you can answer the next question. Yuk, pertanyaan kedua, ketiga. Sudah ada jawabannya kah? Permission answer pertanyaan Yeni yang bagaimana tanggapan kelompok kita jika dengan teknologi itu jadi literasinya rendah gitu ya? Iya betul. Iya betul. Jadi gimana kesimpulannya? Jadi kesimpulannya jadi kan- gimana? Nah kan jadi dengan teknologi juga kita bisa menyadarkan para student-student gitu agar untuk meningkatkan literasi gitu. Jadi bisa memanfaatkan teknologi untuk literasi gitu. Jadi emang ada dampak negatifnya. Namun kita ambil sisi positifnya gitu. Dengan teknologi juga dapat dalam pembelajaran dapat meningkatkan untuk literasi gitu. Seperti kan banyak ada buku-buku digital gitu dalam teknologi tersebut gitu. Kemudian harus dikenalkan terlebih dahulu gitu. Literasi itu bahwa membaca itu penting gitu. Harus ditingkatkan kesadaran terhadap siswanya. Kemudian membuat lingkungan belajar yang kondusif. Nah, kan misalnya itu dalam pembelajaran menggunakan teknologi ini udah canggih gitu ya. Jadi setiap misalnya sebelum pembelajaran itu atau dalam pembelajaran itu harus diciptakan gitu lingkungan belajar yang kondusif, misalnya ada waktu untuk literasi gitu. Jadi dengan begitu gak ngaruh gitu. Jadi tidak terlalu ada sisi negatifnya gitu. Jadi dengan teknologi juga bisa ditingkatkan untuk meningkatkan literasi dalam pembelajarannya gitu, seperti itu. Teh Yani, apakah bisa dipahami? Kita tunggu jawaban dari timnya Ai dan Yeni ya. Sudah pahamkah? Sudah cukup puaskah dengan jawabannya atau memunculkan pertanyaan yang lain? Or you want ask next question? Mana Ai sama Yeninya juga menghilang. Berarti dianggap puas meren ya jawabannya ya. Silakan pertanyaan yang ketiga dulu ya. Jawaban dari pertanyaan yang ketiga, yang mau jawab siapa? Tadi pertanyaan ketiga apa? Ra, ke timnya. Pertanyaannya itu yang bagaimana kalau solusi jika teknologi dalam pendidikan itu disalahgunakan. Ya, betul. Silakan. Sudah ada jawabannya? Yang mau jawab siapa? Mau Ara atau dari yang lain grupnya? Izin berpendapat aja. Boleh, silakan. Yes, you may answer the question by your own opinion,
teman-teman bisa menjawab setiap pertanyaan itu using your own opinion. Jadi pakai apa namanya konteks pemahaman sendiri atau pendapat sendiri, it's allowed. Jadi dibolehkan ya. Or if you have data, tapi kalau misalkan teman-teman punya data untuk menjawab dan sebagainya, it's also allowed. Ini juga boleh ya. Tuh, silahkan Ara. For penyalahgunaan teknologi in pendidikan, contohnya tuh kayak gimana sih? Maksudnya, misalnya contohnya contoh apa gitu? Contoh penyalahgunaannya begitu. Iya. Apa kira-kira? Misalnya ketika di lab komputer gitu, malah siswanya itu malah nonton YouTube gitu. Yes, ya bisa jadi atau ketika misalkan siswa-siswa jadi ini ya, jadi apa menggunakan literasi teknologinya jadi ke hal yang buruk begitu, bisa jadi gitu ya. Disalahgunakan begitu atau oleh guru-gurunya. Ya, kalau untuk itu kan kalau dari internalnya mah balik lagi ke dirinya sendiri gitu. Apakah mau menggunakan teknologi itu dengan sebaik-baiknya atau mau melenceng. Tapi kalau buat siswa gitu yang kayak tadi, itu harus ada pengawasan dari gurunya. Kalau misalnya di lab kan pasti ada pengawasnya gitu. Itu harus diperketat. Terus juga kan anak sekarang banyak yang udah tahu gimana cara hack tuh. Nah, gurunya itu harus lebih bisa gitu untuk mencegah hal tersebut. Kalau kalau udah tahu anak-anaknya tuh udah pada pinter tentang teknologi. Jadi sebelum nerapin ke siswanya, gurunya juga harus lebih lebih melek teknologi gitu. Nih, lebih melek teknologinya ya. Izin menambahkan, Mas. Jadi pertanyaan itu tadi kan apa solusi gitu ya ketika teknologi disalahgunakan. Jadi yang Rama dapetin itu ada beberapa sih. Contohnya benar yang tadi dikatakan Teh Malika tadi, harus ada pendamping gitu jika dia masih di bawah umur gitu. Kemudian use information technology according to its purpose gitu. Jadi gunakan teknologi informasi ini sesuai dengan tujuannya gitu. Ketika masih di bawah umur gitu, ask for parental assistance gitu. Jadi mintalah pendamping orang yang lebih dewasa. Kemudian choose information that has a clear source gitu. Jadi pilihlah informasi yang memiliki sumber yang jelas sebelum membagikan informasi. Kemudian adapun apa sih? Ini stay away from useless situs. Jadi jauhi situs-situs yang tidak bermanfaat gitu. Mungkin hanya itu sih. Alhamdulillah, gimana terjawab tidak? Nangis sama Yani, pertanyaannya terjawab ya. Dan teman-teman yang lain boleh ya kalau punya komentar yang lain, opinion yang lain terkait bahasan kita cukup menarik ya terkait dengan a simple title-nya itu adalah bad or good the technology for us ya. Tapi tadi yang presentasi memang lebih banyak mengarahkan how technology used in the educational department ya. Jadi lebih banyak bagaimana penggunaan teknologi ini tadi di aspek keguruan, pengajaran dan sebagainya. Oke, ada lagi yang akan ini nggak? Ada lagi yang akan menyampaikan opininya? Silakan. Atau mau disimpulkan oleh tim yang presentasi?
Mangga. Sudah muncul kesimpulannya kah? Kalau sudah muncul, silahkan boleh langsung disampaikan ya. Sekaligus closingnya berarti ya. Yuk, Rahma, Ra. Sebelum ke sana ya, sebelum ke kesimpulan sambil teman-teman menyiapkan kesimpulannya seperti apa, boleh dibuka lagi nggak, di share screen lagi nggak? So I need you to read all the slide. Saya perlu teman-teman membaca slide-nya mulai dari slide yang ketiga berarti ya. Mulai dari slide yang ketiga, because you have to practice how to read it clearly with the right pronunciation. Jadi latihannya teman-teman harus membaca artikel ini, maksudnya rangkuman dari artikel ini, atau bisa memunculkan setelah ini ya, nanti dimunculkan artikel aslinya ya. Nanti saya akan bukan random, bersambung menyambung nanti membacanya ya. Then I mention your name, so you have to read, and when I say stop, you have to stop, and we will be continue by other student. Jadi untuk yang sekarang teman-teman baca semua. For this slide, all of you have to read it clearly with the right pronunciation, and after that, Rahmawati and team will be share the real article, and I need you to read it also, but with the different different stylenya ya. Jadi membacanya nanti sambung menyambung kalau untuk yang artikelnya ya. Oke. 1, 2, 3, you have to open your mic and read it clearly. 1, 2, 3. Basically, technology is humans' technology has been used in all aspects of human life. Humans technology has been part of human life, as in the first medicine, communication, Okay, next slide. Yes, Star. Here are some advantages of application of technology. First, technology can help teachers teach. Technology will spark teachers' creativity and learn. Technology helps students learn. Technology helps students learn. Okay, next. Technology can Technology can create and insight learning and easy to find sources learning and technology can raise gold standard. Technology can raise gold standard. Technology makes students have Jadi kita manfaat pendidikan. Kalau yang kemarin masalah kesehatan kemarin It can be concluded that technology is very easy for teachers, especially in school. Therefore, education practitioners need to use technology in education. Therefore, education practitioners use technology in education. Ini jangan-jangan aku dengar ada yang belakangnya aja ya, yang kurang yang education-nya aja ya. Oke, next ada lagi? Thank you. Senang ya kalau pas slide terakhir ya, cuma ada kata-kata thank you. Baik, silahkan ditutup ya. I will review it first ya. So, what is the difficult word in that slide? Silahkan sebutkan kata-kata yang menurut teman-teman this is new and I already know about it. Mana kira-kira kata-kata yang baru? So, boleh di kolom chat, boleh langsung disampaikan ya. Saya mencatat ada beberapa nih, ada 1, 2, 3, ada 9 mungkin ya. Ada 9 yang mungkin buat teman-teman agak baru nih kata-katanya. Jadi, you already add your vocabulary ya in this time.
Ada lagi, ada? Saya cek ya. Yang tahu artinya is apa? Is itu I-A-S-I. Ada yang tahu artinya is? Memudahkan. Yes, maybe not memudahkan, tapi kemudahan ya, lebih tepatnya. Kemudahan atau memudahkan ya. Atau memudahkan bisa. Kemudian aspek. Ada yang tahu? Ini paling gampang loh aspek ini. Tulisannya aja yang seperti itu. Tapi artinya apa? Sama aja ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini dikenal dengan aspek-aspek gitu ya. Tulisannya beda memang, tapi pengertiannya sama seperti yang teman-teman suka tahu kalau itu tuh tulisan aspek. Aspek-aspek kan suka banyak ya. Apa aspek tuh? Artinya apa aspek? Bidang. Bisa. Ada apa lagi? Kategori. Boleh, bisa ya. Oke, next. Kata-kata advantage. What is advantage? Apa coba? What is the meaning of advantage? Advantage, ya. Apa? Keuntungan. Ya. Keuntungan. Yes, itu dibacanya kayak gitu ya, advantage ya, gitu. Itu artinya keuntungan. Ada lagi kata-kata creativity. Kreativitas, ya, betul. Kemudian exciting. Exciting apa? Seru ya, exciting itu apa, rame gitu lah ya, seru gitu ininya ya, tapi mungkin dalam konteks artikelnya nanti berbeda ya. Kemudian tadi ada yang saya dengar yang membacanya itu ada menyebutkan create itu dengan create, jadi pakai a, create. You not allowed to read create with create ya, jadi bukan create dibacanya tapi create ya, itu pembacaannya tadi terdengar ya. Kemudian conclude. What is conclude? Artinya conclude. What is conclude? Ada yang tahu? Kesimpulan. Yes, you have to make a conclude, atau kalau conclusion kesimpulan, conclude menyimpulkan ya. Kemudian yang selanjutnya especially. Especially. What is especially? Khususnya. Yes, khususnya ya, especially ya. Terutama atau khususnya ya bisa. Jadi teman-teman sebetulnya kalau ketika membaca itu udah 80% tuh you know what you read. Jadi teman-teman udah tahu sebetulnya isinya itu tentang apa. Hanya kata-kata tertentu saja yang mungkin teman-teman agak bingung ini artinya apa. Tapi secara keseluruhan ketika membaca artikel, teman-teman bisa tahu oh ini tuh maksudnya ke sini. Tadi agak bocor tuh Fahri dan Lutfi ya. Oh ini tentang ini, oh ini tentang ini. Ya, betul seperti itu bahwa ketika membaca artikel teman-teman bisa langsung menyimpulkan oh ini mah tentang ini, oh ini mah tentang itu gitu ya. Oke, yang berikutnya terakhir ya, practitioners. Apa itu? Ada yang tahu? Yang mempraktekkan. Praktisi ya, praktisi. Sebenarnya itu dari practitioner. Oh juga ya, lebih gampang serapannya ya. Oke, now I need you to before we close our meeting ya. So make one word that represent your dari penjelasan tadi tentang artikel minimal satu kata atau minimal satu kalimat yang harus teman-teman sampaikan kesannya atau komennya terhadap presentasi tadi. Boleh di kolom chat, yang lainnya akan saya cek randomly ya, disebutkan ya. Misalkan from this presentation I get that technology is very important
and bla 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 gitu ya. Oke, yang boleh mau di-chat sambil ditulis boleh. Yang apa? Jadi kata kuncinya adalah from this presentation I get bla 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 ya. Yang lainnya akan saya randomly ini ya panggil ya. Oke. What is your opinion or what do you get from that presentation? I call Lina Tri Octavia. Lina ada? Ada, Miss. Ya, menurut Lina, apa yang Lina dapatkan dari presentasi tadi? Yang lainnya boleh di chat ya. Kalau yang udah ada di chat berarti nggak akan dipanggil ya. Silakan. What according to your opinion, what do you get from the presentation that your friend delivered at the previous? Dari presentasi teman tadi barusan, apa yang Lina dapatkan? Ayo, apa? Jadi teknologi itu sangat bermanfaat ya di dunia, terutama di dunia pendidikan gitu. Jadi dapat membantu guru, memudahkan siswa juga gitu. Gitu, Miss. Okay, clear ya. So what you get is technology is very important and it usable for teacher or ini ya, atau di dunia pendidikan in education is very important for the teacher gitu ya. Okay, Lina, you can point someone to give the comment or give the opinion about the presentation, but you will not ask Putri and Ferry because Putri and Ferry already put the comment in the chat room. Silakan Lina pilih selain Putri dan Ferry. Oh, sebentar. Siapa ya? Miss Weniati. Mana Miss Veniati, silakan. Putri and Susanti ya, say that from this presentation there are many use of technology and there are also negative things. Menurut Ferry, in this presentation, I can see that there are many benefits of technology. Fahri and Lutfi, technology today is no longer a difficult thing. When you write difficult, using T ya, difficult thing to get. And Sri Meli, we must make the best use of technology. Mita, from the presentation earlier, I know what are the positive impacts of technology if used properly. And from this presentation, Anissa, I got about technology that has good and bad sides for us. The most important thing is to use according to its function. So, next to Miss Weniati, what do you think about the presentation? After Miss Weniati, we will read the article, ya. Silakan, Miss Weniati. Mana? Ada nggak? Lagi ke belakang. Ada kayaknya. Mana? Karena nggak dibuka ininya ya, nggak dibuka Zoom-nya ya, itunya. Ada, Miss Weniati. Do you have any opinion? Kayaknya sedang tidak di tempat Lina. Lina mau pilih siapa? Selain Miss Weniati. Oh, siapa yang belum ya? Banyak yang belum. Noval tapi sudah, Ais sudah, Yeni sudah. Yang belum, Anissa sudah. Grup Mei, Delia Tiara sudah. Silpa. Silpa. Silakan Silpa.
Boleh pakai bahasa Indonesia juga ya. Nah, Silpa. Yuk. Tapi Silpa nggak ada di sini. Nggak masuk ya? Silpa. Nggak ada, Lina. Silpa nggak Oh, hadir. nggak ada juga. Ya udah. Ya udah, mau siapa? Siapa? Putri FK. Ya, boleh. Putri F. Udah belum? Belum. Silakan Putri F. Nggak ada juga ya? Ya sudah, nggak apa-apa ya. Beberapa sudah diwakili oleh teman-teman yang chat ya. Kalau di Zoom memang agak kesulitan ya untuk ngecek satu-satu yang konsentrasi. Siapa tahu lagi ada yang... Hah? Siapa? Siapa yang ada? Nggak apa-apa ya, because we running of time. So I need you to share it in the share room. Rahmawati yang artikelnya aja, artikelnya. Yang akan membaca adalah yang pertama Lutfi dan dilanjutkan dengan Alicia, kemudian setelah Lutfi, Alicia, Anissa ya, artikelnya. Sudah muncul belum? Sudah muncul, tapi artikelnya belum keluar yang ininya, yang apa namanya teh? Yang apa? Ininya. Nah ini. Ya silakan pesan aja. Berarti ini mulai akan dibaca oleh Lutfi. Silakan Lutfi, baca. Dari judul ya, dari judul. When I said stop, you have to stop and continue by Alicia. After Alicia will be read by Naufal. After Naufal will be read by Anissa Oktaviani ya. Silakan. Lutfi first. Banyak salahnya ke apa, Miss? No, just read, nggak apa-apa, dibaca aja. Siap. The benefits of technology in implementation in education. Basically, technology is treated to as a human's work. Nowadays, technology has become the primary needs of humans. Even technology has been used in all aspects of human life, such as in the field of medicine, communication, military, transportation, and education. From those various fields, the implementation. Ferry, Lutfi stop with the education ya. From those various dilanjutkan oleh Alicia. Alicia silakan. From those various fields, the implementation of technology is education is still very limited in reality. The implementation of technology is more widely used in the field of entertainment. This utilization will actually cause a lot of problems such as abuse and harm to the health. Nevertheless, Stop. Continue with Naufal. Here are some advantages of the application of technology in education. First, technology can help teachers teach. It can be a tool for teachers to convey their teaching materials to students. Okay, stop. Okay, the last is Anissa Oktaviani. Teacher can deliver course material with very easy and effective. Teacher who teach using the technology will actually be easier to achieve their learning goals. Second, technology will spark teacher creativity. It can create
creativity sense of teacher, they can be more creative in creating teaching methods. With it, they will be encouraged to be creative because the technology is just a tool that requires a person to operate it. Without teacher, it cannot affect in education optimally. Oke, stop. Kelas, Oke. Ya, Halas. Halas ya. Thank you for Lutfi, Alicia, Noval, and Anissa ya. So it doesn't matter ya while you read the article dalam tanda apa namanya itu belepotan misalkan ya, nggak apa-apa karena kan ini memang bukan bahasa yang kita biasa sehari-hari, and the article really different with the speaking in daily activity ya. Jadi kalau artikel pasti berbeda dengan percakapan sehari-hari ya. But the basically is you have to, all of you have to practice a lot how to read ya, how to read nanti karena kita tidak ada sesi reading yang spesifik ya. So I will input it in our meeting each week. Jadi karena tidak ada sesi khusus reading, peningkatan kompetensi di reading, jadi setiap kan akan saya inputkan, insertkan di pertemuan-pertemuan dalam pembahasan artikel ya. Oke, I will read it and I need you to follow all of you after me ya. Setelah saya baca, nanti lanjut teman-teman, nanti saya baca lagi, nanti teman-teman lanjut baca ya lagi ya. The first paragraph ya. The benefits of technology implementation in education. Silakan. The benefit of technology Ya, nggak apa-apa ya kalau di device-nya agak ini ya. Basically, technology is created to ease humans' work. Basically, technology is created to ease humans' work. Ya, nggak apa-apa. Nowadays, technology has become the primary needs of humans. Nowadays, technology has become the primary needs of humans. Yes, become ya, not become. Next, even technology has been used in all aspects of human life. Even technology has been used in all aspects of human life. Ya, karena itu ada koma, jadi dipotong. Bukan live, tapi life, ya. Such as in the fields of medicine. Such as in the field of medicine, communication, fields of medicine, communication, military, transportation, and education. Okay, next. Apa ya? From those various fields, the implementation of technology in education is still very limited. From those various fields, the implementation of technology in education is still very limited. In reality, the implementation of technology is more widely used in the field of entertainment. In reality, the implementation of technology is more widely used in the field of entertainment. Saat ini ya, asa engap ya bacanya ya, nggak apa-apa ya, latihan ya. Jadi pelan-pelan memang harus berlatih seperti itu ya. Okay, I think it's enough ya. You have to practice a lot and I do too ya. Jadi saya juga tetap harus belajar bagaimana membaca dengan teks bahasa Inggris ya. Alhamdulillah, nampaknya waktunya sudah selesai. You can close your share screen, and who will close our meeting today? Silahkan yang mau menutup pertemuan hari ini siapa? Gini. Udah conclusion dulu, Miss. Kesimpulan dulu ya?
Please nggak do usah. Teh atau Boleh, silakan. oke. Please do Teh Susan for reading the conclusion. Simply communication, simply the work done by how much time is used more efficiently in obtaining information. The information obtained is also accurate, can assist humans in improving and utilizing the energy sources that are possible for sustaining human life. Finish. Thank you for your attention in this presentation. Okay, finally, we have arrived at the end of our meeting. I'd like to say thank you to Mr. Popon, Miss Popon. Let's close our session today by saying hamdalah together. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Okay, Alhamdulillah. Thank you, Uja. Thank you very much for all of your participation today. And I'm really sorry because we cannot meeting in at the class. So I hope you will enjoy our meeting today. And thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Oke, kasih ya semuanya. Izin live ya. Iya, Miss. You're welcome.